teman-teman semua, apa kabar? Bagaimana kondisi Anda hari ini? Kenalan dulu yuk. Aku Saskia dan teman-temanku yaitu Celia, Nuzul, Nikita, dan Jasmine. Kami akan memandu kamu untuk membahas permasalahan serius terkait dengan pentingnya hubungan antara Pancasila dan etika. Lihat deh, bunga dance-nya kaku banget gak sih? Kayak gak cocok banget gitu. Kalian sadar nggak sih tindakan-tindakan itu termasuk cyberbullying tahu? Tahu nggak cyberbullying itu apa? Apa itu? Kok kayaknya aku pernah denger ya? Itu netizen yang julid-julid itu kan? Nah, bener banget. Jadi, cyberbullying adalah perundungan atau tindak kekerasan secara verbal yang dilakukan melalui dunia maya atau media internet. Cyberbullying ini marak sekali loh di masyarakat sekarang. Bahkan ada yang tidak kita sadari. Lah, berarti tadi aku ngelakuin cyberbullying dong. Biarin aja deh, orang dia juga gak apa-apa. Gak ada respon apa-apa tuh buktinya. Biar sekalian ngelatih mental. Eits, jangan salah. Meskipun kelihatannya nggak apa-apa, tapi sebenarnya cyberbullying punya dampak yang lumayan loh buat korbannya. Yang pertama, si korban merasa ketakutan dan kecemasan. Yang kedua, si korban jadi punya perasaan dikucilkan dari masyarakat, yang menyebabkan dia menarik diri dari lingkungan. Karena cyberbullying ini, dampaknya nggak hanya di dunia maya aja loh, tapi bisa merembet ke dunia nyata. Yang ketiga, kesehatan fisik dan mental si korban bisa terganggu. Dan yang paling parah, bisa menyebabkan si korban depresi atau bahkan bunuh diri. Serem banget kan? Kok serem gitu sih? Tapi kalau dampaknya buruk kayak gitu, kenapa ya orang-orang banyak banget yang ngelakuin cyberbullying? Bahkan seolah-olah cyberbullying tuh udah jadi hal wajar gitu. Aku juga heran, biasanya sih dari faktor keluarga atau faktor lingkungan yang mewajarkan, bahkan mendukung hal-hal seperti perundungan terjadi. Lalu, bisa saja karena adanya faktor dendam kepada si korban atau dendam dari masa lalu pelaku sendiri. Lalu yang terakhir, karena kesepian yang dirasakan si pelaku yang membuat dia ingin cari perhatian atau caper dengan cara bullying tadi. Aduh, aku jadi gak enak nih. Aku hapus aja deh komennya, terus minta maaf sama Bunga. Gitu dong kak, gak baik tahu cyberbullying itu. Iya, tahu nggak cyberbullying di Indonesia itu ada jenis-jenisnya loh. Yang pertama, flaming, yaitu tindakan seseorang mengirimkan pesan teks yang berisi kata-kata frontal dan penuh amarah. Yang kedua ada harassment, yaitu tindakan seseorang mengirim pesan-pesan berisi gangguan melalui SMS, email, teks jaringan sosial dengan intensitas terus-menerus, atau biasa kita kenal dengan spam. Yang ketiga, denigration atau pencemaran nama baik, yaitu mengumbar kejelekan orang lain secara sengaja. Yang keempat, ada cyberstalking, yaitu tindakan memata-matai, mengganggu, dan pencemaran nama baik terhadap seseorang yang dilakukan secara intens. Yang kelima, impersonation atau peniruan, yaitu tindakan berpura-pura atau menyamar menjadi orang lain untuk melancarkan aksinya mengirimkan pesan-pesan dan status tidak baik. Dan yang terakhir itu ada outing, yaitu tindakan menyebarkan rahasia orang lain dan trickery atau tipu daya yang dilakukan dengan membujuk orang lain untuk memperoleh rahasia maupun foto pribadi dari calon korban. Oh, paham. Terima kasih ya teman-teman udah ngingetin aku. Dengan gini, aku jadi ngerti gimana sih cyberbullying itu. Aku janji deh gak bakal kayak gitu lagi. Dan sebisa mungkin mencegah orang-orang di sekitarku biar gak melakukan cyberbullying lagi. Hai, kalian tahu nggak kita selanjutnya mau ngapain? Wah, bener banget. Kita ini mau memaparkan beberapa contoh studi kasus dari cyberbullying. Tolong disimak baik-baik ya. Teman-teman, ingat nggak sih kasus yang beredar beberapa waktu lalu? Waktu itu netizen Indonesia ramai-ramai menghujat pasangan kekasih yang ada di Thailand di hari pernikahan pasangan tersebut loh. Minus sekali kan, hari pernikahan yang harusnya jadi hari bahagia, mereka malah mendapat serangan dari netizen Indonesia yang bahkan tidak mereka kenali. Duh, kasihan banget sih. Sepertinya aku tahu deh, mereka dihujat oleh netizen Indonesia karena mereka pasangan gay kan? Dimana di Indonesia sendiri, LGBT merupakan satu hal yang dianggap tabu. Nah, karena itu pas mereka mengunggah foto pernikahan mereka ke Facebook, netizen Indonesia langsung ramai-ramai menghujatnya. Kata netizen, pernikahan mereka itu dilarang oleh Tuhan, bahkan bisa membuat dunia kiamat. Tak berhenti sampai di situ. Netizen Indonesia dilaporkan juga melontarkan hinaan kasar. Surya menuturkan
dirinya dipermalukan selama 3 hari 3 malam tanpa sekali membalas komentar. Yang paling keterlaluan itu, netizen bakal melontarkan ancaman mati kepada suami, orang tua, hingga fotografer pernikahan mereka. Karena dinilai sudah melewati batas, akhirnya pasangan ini terpaksa mengambil jalur hukum. Wah, ternyata parah juga ya dampak yang dirasakan oleh korban. Sampai mengambil jalur hukum loh. Wah, Apalagi menurut berita di atas, warga Indonesia yang paling membuli mereka. Malu-maluin ya. Gak heran sih ketika di luar negeri, gak jarang warga asli sana yang sinisin orang kita. Padahal dulu orang kita itu dikenal ramah oleh negara lain. Sekarang malah kebalikannya. Kalau menurutku nih ya, sebaiknya bila kita kurang suka terhadap sesuatu, lebih baik disimpan sendiri saja, nggak perlu diumbar-umbar ke media sosial. Meskipun kita tahu bahwa LGBT itu salah, namun hendaknya kita bisa mengingatkan mereka dengan baik. Atau jika tidak, maka lebih baik kita diam dan jangan meniru hal tersebut. Inilah pentingnya pendidikan moral agar kita bisa selalu dapat mengendalikan lisan, tulisan, serta tindakan kita. Nah, setuju. Apalagi kita sebagai warga Indonesia punya Pancasila sebagai dasar negara kita. Bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai dasar kita dalam berperilaku di kehidupan sehari-hari. Dalam Pancasila, terkandung moral-moral yang harus ditanamkan oleh semua rakyat Indonesia. Misalnya saja, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati sesama manusia, toleransi, tidak memaksakan kehendak dan pendapat, serta menjaga kerukunan dan berlaku adil kepada semua orang. Nah, betul banget tuh. Kita meyakini Pancasila sebagai nilai etika bangsa agar kita terhindar dari tindakan yang tidak terpuji dan dapat merusak diri maupun citra dari bangsa Indonesia itu sendiri. oleh karena itu, mulai dari sekarang, ayo kita pelajari, pahami, dan laksanakan di kehidupan sehari-hari nilai-nilai etika yang ada dalam Pancasila. Sehingga kita bisa menjadi generasi penerus bangsa yang cerdas, namun juga bermoral dan dapat mengharumkan citra bangsa Indonesia di dunia internasional. Bagaimana teman-teman? Sudahkah kalian mengamalkan Pancasila sebagai nilai-nilai etika dalam kehidupan sehari-hari? Kalau sudah, dipertahankan ya. Dan kalau belum, yuk kita mulai dari sekarang. Nah, dengan begitu berakhirlah sudah video kita kali ini. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe sebagai bentuk apresiasi terhadap karya kami. Salam Pancasila!